Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika Nada Channel yang membahas tentang fisika SMA kelas 10, 11, 12. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena kuantum, yaitu tentang dualisme gelombang partikel yang masuk pada fisika modern. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, alangkah lebih baiknya bisa subscribe. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Kemudian share video ini, like jika dirasa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung ke TKP fenomena kuantum, dualisme gelombang partikel. Pembahasan sifat dualisme gelombang partikel dibagi menjadi dua, yaitu gelombang bersifat sebagai partikel dan partikel bersifat sebagai gelombang. Untuk gelombang bersifat sebagai partikel akan kita bahas radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, teori Max Planck, kemudian nanti diaplikasikan pada satu gejala yang disebut dengan efek fotolistrik. Kemudian untuk partikel bersifat sebagai gelombang ini ada efek Compton, kemudian ada hipotesa de Broglie. Kita mulai dari yang pertama, radiasi benda hitam. Jadi benda yang bersuhu T akan memancarkan energi radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Besarnya energi radiasi bisa disajikan dalam energi, kemudian bisa disajikan dalam daya atau laju energi, bisa disajikan juga dalam intensitas atau daya dibagi luas. Untuk energi dirumuskan sebagai E kali tau T pangkat 4 kali A kali T. Kemudian untuk laju energi atau daya, rumusnya direduksi T-nya karena P ini adalah E per T, sehingga tinggal E tau T pangkat 4 kali A. Kemudian rumus intensitas direduksi A-nya menjadi I sama dengan P per A sama dengan E tau T pangkat 4 saja. Jadi ini yang sering ditanyakan pada permasalahan radiasi benda hitam. Bisa kita lihat keterangannya, E adalah energi radiasinya, kemudian E kecil ini adalah emisivitas, kemudian tau ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, kemudian tau ini biasanya diketahui 5,67 kali 10 4 min 8. Kemudian T-nya suhu dalam Kelvin, A luas dalam meter persegi, T waktu dalam sekon, P daya atau laju energi, dan I intensitas dalam watt per meter persegi. Ya, kemudian supaya lebih mengena dan lebih paham, langsung kita lihat contoh soal 1. Sebuah plat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang 10 cm dipanaskan dalam tungku hingga suhunya 727 derajat Celcius. Jika plat baja dianggap hitam, benda hitam, jadi benda hitam itu E-nya 1 ya. Untuk benda yang lain biasanya E-nya nanti diketahui. Dan konstanta Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 4 min 8. Disuruh menghitung intensitasnya berapa, daya atau laju rata-rata energinya berapa, energi yang dipancarkan selama 5 sekon juga berapa. Oke, kita data yang diketahui dulu. Suhunya sama dengan 727, kalau kita jadikan Kelvin tambah 273 menjadi 1000 Kelvin. Kemudian luas emisivitasnya sama dengan 1. Luas penampangnya ini atas bawah ya. Karena ada dua permukaan, maka dikalikan 2 kali 10 kali 10, 200 cm persegi, atau kita jadikan meter persegi kali 10 4 min 4 ini. 2 kali 10 4 min 2 meter persegi. Kemudian taunya 5,67 kali 10 4 min 8. Sehingga intensitas bisa kita hitung dengan mudah, E tau T pangkat 4. Sehingga sama dengan 1, E-nya 5,67 kali 10 4 min 8 taunya, kemudian 1000 pangkatan 4. Ini akan menjadi 5,67 kali 10 4 min 8 kali 10 4 12. Jadi ini nolnya 3, T-nya dipangkatkan 4 jadi 10 4 12. Hingga ketemu I-nya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi, karena ini intensitas. Nah, kalau yang ditanyakan daya, gampang saja.
Karena intensitas itu tadi sama dengan P per A, maka dayanya jelas I kali A. I-nya kita masukkan 5,67 kali 10 kali A-nya 2 kali 10⁻². Jadi ketemunya adalah 11,34 kali 10⁻². Watt. Kalau ditanyakan energinya, berarti kita masukkan waktunya juga. Dari daya sama dengan E per T, maka E-nya sama dengan P kali T. P-nya 11,34 kali 10⁻². Kemudian kalikan T-nya selama 5 sekon ini ya, berarti 5, berarti E-nya 5,67 kali 10⁻³ Joule. Kemudian kita lanjut ke hukum pergeseran Wien. Jadi grafik antara energi dan panjang gelombang yang dipancarkan ini digambarkan semacam ini. Grafiknya bentuknya kayak gini. Pada saat suhu T1 ada puncaknya yang terdapat pada panjang gelombang yang kita namakan dengan lambda M1. Kemudian ketika suhunya menurun menjadi T2, grafiknya sama cuma lebih kecil. Nah, tapi puncaknya bergeser. Kemudian ketika suhunya kita turunkan lagi T3, maka puncaknya turun lagi tapi bergeser lagi. Nah, maka ini disebut dengan hukum pergeseran Wien. Hingga kalau kita tuliskan, maka T1 lebih besar dari T2, lebih besar dari T3, karena T1 ini paling tinggi ya. Kemudian akan mengakibatkan lambda M1 lebih kecil dari lambda M2, lebih kecil dari lambda M3. Jadi yang paling besar adalah lambda M3. Nah, sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang nih. Panjang gelombangnya semakin bergeser. Ketika T-nya semakin turun, maka panjang gelombangnya bergeser ke arah kanan, maka disebut dengan hukum pergeseran Wien. Ya, rumusnya lambda M kali T sama dengan C, dengan lambda M adalah panjang gelombang yang menghasilkan energi maksimum dalam satuan meter, kemudian T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin, dan C-nya ini yang disebut dengan konstanta Wien, yang harganya berkisar antara 2,9 kali 10⁻³ meter Kelvin, atau nanti yang di soal diketahui berapa itu yang kita masukkan. Ya, contoh soalnya suhu suatu permukaan benda adalah 693 derajat Celcius. Jika tetapan Wien-nya, nah ini tadi dituliskan 2,9 ya, ini dituliskan lebih teliti, 2,898 kali 10⁻³. Hitung panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda itu. Langsung didata panjang gelombangnya, suhunya 693 derajat Celcius atau sama dengan 693 ditambah 273 sama dengan 966 Kelvin. Kemudian C-nya 2,898 kali 10⁻³ meter Kelvin, ditanyakan lambda M-nya. Oke, dari rumus lambda M kali T sama dengan C, mudah saja lambda M sama dengan C dibagi T. Kita masukkan C-nya 2,898 kali 10⁻³ dibagi 9,66 akan ketemu 3 kali 10⁻6 meter. Nah, satuan panjang gelombang itu biasa disajikan dalam nanometer dan angstrom. Nah, sekarang disajikan dalam angstrom. Nah, berapakah satuan angstrom itu? Jadi 1 angstrom itu sama dengan 10⁻10. Jadi 1 meter sama dengan 10⁻10 angstrom. 1 angstrom sama dengan 10⁻10 meter. Sehingga kalau dari meter dijadikan ke angstrom, maka ini harus kita kalikan 10⁻10. Sehingga panjang gelombangnya bisa kita tuliskan 3 kali 10⁻4 angstrom, gitu ya. Oke, langsung ke pembahasan yang selanjutnya adalah teori Max Planck. Jadi teori Max Planck menyebutkan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh gerakan molekul atau getaran molekul itu bersifat diskrit. Nah, ini yang sering disebut dengan kuantum atau foton. Nah, oleh karena itu teorinya disebut dengan teori kuantum. Energi sebuah foton dirumuskan sebagai Hf. Kemudian F ini bisa kita ganti C per lambda sehingga E sama dengan Hc per lambda. Nah, untuk N buah foton, ini untuk 1 buah ya. Untuk N buah foton, energinya berubah menjadi tinggal kalikan N saja sehingga E sama dengan NHF atau dalam bentuk lambda E sama dengan NHc per lambda dengan E-nya energi dalam satuan Joule. Kemudian H tetapan Planck 6,63 kali 10⁻³ Joule sekon.
F frekuensi, C cepat rambat gelombang elektromagnetik. Ini sudah besarannya tetap ya, 3 kali 10⁻8. Kemudian lambdanya adalah panjang gelombang. Sedangkan N sendiri adalah jumlah fotonnya. Langsung aplikasi ke soal. Sebuah lampu natrium 19,89 watt, ini berarti dayanya, memancarkan sinar dengan panjang gelombang 598 nanometer, ini lambdanya. Hitunglah jumlah foton yang dipancarkan lampu tiap sekon, ini waktunya 1 sekon. C-nya 3 kali 10⁻8, hanya 6,63 kali 10⁻34. Langsung didata yang diketahui P 19,89 watt. Lambda 589 nanometer, ingat nanometer 10⁻⁹. Berarti kali 10⁻⁹ tinggal 5,98 kali 10⁻⁷ meter gitu ya. Kemudian C-nya 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Yang ditanyakan N-nya ini hanya 6,63 kali 10⁻34. Nah, langsung saja karena E sama dengan P kali T, maka E-nya bisa kita ganti NHF atau NHC per lambda sama dengan P kali T. Sehingga untuk mencari N mudah saja ini kita pindah ruas menjadi ke atas ya lambdanya. P T kali lambda dibagi dengan H per C. Sehingga kita hitung 19,89 P-nya kali 1 ini adalah waktunya, kali 5,98 10⁻⁷ adalah panjang gelombangnya. Dibagi H 6,63 kali 10⁻34 kali 3 kali 10⁻8. Ini hasil hitungannya kan atas ada 19,89, bawah 19,89 juga, maka ini bisa dicoret ya. Sehingga jumlah fotonnya akan ketemu 5,98 kali 10⁻19 buah foton. Nah, untuk lampu natrium yang dayanya 19,89. Kita aplikasikan pengertian teori Max Planck tadi pada satu gejala yang disebut dengan gejala efek fotolistrik, yaitu gejala keluarnya elektron dari keping katoda menuju keping anoda ketika logam keping katoda disinari dengan cahaya tertentu. Nah, sekarang kita lihat, ini ada keping katoda, ada keping anoda, kemudian cahaya dengan energi sebesar H kali F masuk ke keping katoda sehingga kemudian elektron akan berpindah dari katoda ke anoda. Ini yang disebut dengan gejala efek fotolistrik. Nah, logam katoda memiliki energi ambang atau fungsi kerja sebesar W0 sama dengan HF0 sama dengan HC per lambda 0. Nah, energi sebesar E ini akan dipakai sebagai W0 dan EK, sehingga kalau ditanyakan EK-nya sama dengan E min W0. Dengan demikian, EK sama dengan, ini kita ganti HF, ini bisa diganti dengan HF0. Nah, atau kalau dalam bentuk lambda ya, berarti EK sama dengan HC per lambda dikurangi HC per lambda 0. Kemudian, EK bisa nanti juga menyesuaikan dengan soal, bisa diubah ke setengah MV kuadrat jika ditanyakan kecepatannya. Sementara EK itu sendiri juga sama dengan E kali V0. Nah, keterangannya ya bisa dilihat di sini, tapi sebelumnya kita lihat syarat terjadinya efek fotolistrik itu harus E lebih besar dari W0 ya, atau F-nya lebih besar dari F0. Nah, keterangannya F0 ini frekuensi ambang, lambda 0 adalah panjang gelombang ambang, V0 ini adalah potensial henti, kemudian E adalah muatan elektron, 1,6 kali 10⁻⁹ Coulomb. Ya, aplikasi, contoh soal aplikasi pada efek fotolistrik. Satu permukaan logam natrium disinari dengan cahaya panjang gelombangnya 300 nanometer. Fungsi kerja logam natrium adalah 2,46 eV. Nah, ini ada satuan eV, nanti kita bahas ya satuan eV. Tentukan energi kinetik maksimum elektron foto yang dikeluarkan, kemudian panjang gelombang ambangnya berapa. Ya, jadi lambdanya 300 nanometer, berarti 300 kali 10⁻⁹ meter atau 3 kali 10⁻⁷ meter. Sehingga kalau kita tulis W0-nya ini 2,46 eV. Nah, ini kita bahas bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10⁻⁹ Coulomb. Sehingga untuk mengubah dari eV ke Joule mudah saja, tinggal kalikan 2,46 kali 1,6 kali 10⁻⁹ sama dengan 3,936 kali 10⁻⁹.
Yang ditanyakan EK-nya berapa, kemudian yang ditanyakan lambda nolnya juga berapa. EK dari rumus HC per lambda dikurangi W0. Ini merupakan turunan dari HF ya. Nah, W0-nya tidak usah diturunkan karena sudah diketahui. EK sama dengan 6,63 kali 10 4 min 34 kali 3 kali 10 4 8 dibagi 3 kali 10 4 min 7. Tentu ini 3-nya habis. Tinggal EK-nya sama dengan 6,63 kali 10 4 min 19 dikurangi ini. 3,936 kali 10 4 min 19. Sehingga energi kinetiknya sama dengan 2,64694 kali 10 4 min 19 dalam satuan Joule. Nah, kadang ada yang disajikan dalam soal pilihan berganda itu energi kinetiknya dalam satuan elektron volt. Bagaimana caranya? Kalau tadi elektron volt diubah ke Joule dikalikan 1,6 kali 10 4 min 19. Nah, kalau Joule dipindah ke elektron volt ya tinggal dibagi 1,6 kali 10 4 min 19. Sehingga ini akan sama dengan 2,694 kali 10 4 min 19 dibagi 1,6 kali 10 4 min 19 sama dengan 1,68 elektron volt. Ya, gitu ya. Jadi satuan energi ini nanti bergantung yang ditanyakan atau yang diminta itu dalam satuan apa. Kalau dalam satuan Joule ya kita pakai yang ini. 2,694 kali 10 4 min 19. Jika pada satuan elektron volt kita pakai 1,68 kali 10 4 1,68 elektron volt. Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua, ada panjang gelombang ambang. Untuk panjang gelombang ambang ini bisa kita cari dari energi ambang atau fungsi kerja yang W0 sama dengan H kali C per lambda 0. Lambda 0-nya langsung kita pindah ke sini menjadi lambda 0 sama dengan H C per W0. Sehingga lambda 0-nya ketemu 6,63 kali 10 4 min 34 ini H-nya, 3 kali 10 4 8 ini C-nya, W0-nya 3,936 kali 10 4 min 19. Sehingga lambda 0-nya ketemu 5,05 kali 10 pangkat min 7 meter. Untuk berubah ke nanometer kali 10 pangkat 9. Kalau mau ke angstrom ya kali 10 pangkat 10. Tapi dalam hal ini kita sajikan dalam nanometer ya, kali 10 pangkat 9 sehingga 505 nanometer. Nah, itu tentang efek fotolistrik. Kemudian yang selanjutnya tentang efek Compton. Jadi sebelum kita mempelajari efek Compton ada baiknya kita mengetahui bahwa gelombang yang bersifat sebagai partikel memiliki momentum. Nah, karena salah satu contoh gejala pada partikel adalah dia mempunyai momentum. Tapi bagaimana gelombang bisa mempunyai momentum padahal gelombang tidak mempunyai massa? Nah, rumus momentum kan P sama dengan massa kali kecepatan. Nah, bagaimana ini bisa diterangkan? Coba kita lihat. E sama dengan H kali F. Dari E sama dengan H kali F. E-nya menurut Einstein sama dengan MC kuadrat kali HF. F-nya kita ganti C per lambda menjadi MC kuadrat sama dengan H C per lambda. Sehingga C ini bisa kita coret 1, rumusnya tinggal MC H per lambda. Ingat, M massa, C kecepatan. Nah, ini adalah besaran yang identik dengan momentum. Jadi ini kita ganti P, maka P-nya sama dengan H per lambda, sama dengan P-nya ini sama dengan momentum foton. Ya, kemudian efek Compton-nya, apa yang dimaksud dengan efek Compton? Efek Compton adalah gejala tumbukan antara foton. Foton itu gelombang elektromagnetik dengan elektron atau partikel. Jadi ini tumbukan yang agak aneh sebetulnya karena gelombang bertumbukan dengan elektron. Kalau dalam sistem makroskopis ini hampir tidak mungkin tumbukan antara gelombang dengan partikel. Tapi ternyata dalam sistem mikroskopis bisa diamati. Ya, ini adalah foton berupa gelombang, kemudian ini partikel, elektron. Keadaan sebelum tumbukan, energinya sama dengan H kali F sama dengan HC per lambda. Kemudian setelah tumbukan ternyata fotonnya ini terhambur dengan sudut alfa. Dihitung dari sudut awal. Kemudian elektronnya terpental, ini kondisi sebelum tumbukan. Energinya akan berubah menjadi E aksen yang sama dengan H kali F aksen sama dengan H kali C per lambda aksen. Nah,
Gejala ini mengakibatkan harga besarannya berubah dari yang sebelum tumbukan menuju ke sesudah tumbukan. Semuanya bergantung pada besaran alfa yang berubah sebetulnya. Jadi alfa lambda ya, panjang gelombang setelah tumbukan sama dengan panjang gelombangnya lambdanya ditambah H per M0C. M0 ini massa elektronnya dikali 1 min cos theta. Ya, dengan ketentuan bahwa setelah tumbukan panjang gelombangnya ini membesar ternyata. Lambda aksen lebih besar daripada lambda. Kemudian frekuensinya bisa kita cari. Ini dari sini kan frekuensi sama dengan C per lambda. Artinya frekuensi ini berbanding terbalik dengan lambda. Maka ini juga harus berbanding terbalik dengan spesifikasi lambdanya. Kalau lambda aksen lebih besar dari lambda, maka frekuensi aksennya lebih kecil dari frekuensi mula-mula. Energinya juga ikut karena rumusnya hanya E kali HF gitu ya. E aksen sama dengan E aksen lebih kecil daripada E. Kemudian momentumnya P aksen juga lebih kecil dari P karena momentum ini berbanding terbalik dengan lambda. Gitu ya. Oke. Ya, contoh soalnya. Sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nanometer dihamburkan oleh sebuah balok karbon. Sinar X yang dihamburkan dia mati menyimpang 60 derajat terhadap arahnya semula. Jika M-nya 9,1 kali 10 4 min 31 kg, C 3 kali 10 48, H 6,63 kali 10 4 min 34, disuruh menghitung panjang gelombang yang dihamburkan berapa, frekuensinya, energinya, serta momentumnya. Kita data yang diketahui lambda 0,2 kali 10 4 min 9, massa elektron 9,1 kali 10 4 min 31, kemudian cepat rambat gelombang elektromagnetik C 3 kali 10 48, H 6,63 kali 10 4 min 34 Joule. Lambda yang akan dicari maka kita tuliskan rumus lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M0C 1 min cos theta. Langsung kita masukkan. Lambdanya 0,2 kali 10 4 min 9 karena dijadikan meter. 6,6 kali 10 6,63 kali 10 4 min 34 ini sebagai pengganti H. Kemudian M-nya 9,1 kali 10 4 min 31 kali C-nya 3 kali 10 48 kali 1 min cos theta. Cos 60. Sehingga hitungannya menjadi ini masih tetap ya 0,2 kali 10 4 min 9. Yang ini yang atas 6,63 kali 10 pangkat min 34. 9 yang bawah 9,1 kali 10 4 min 31 kali 3 kali 10 48. Dikalikan 1 min cos 60 adalah setengah. Sehingga ini akan menghasilkan 0,2 kali 10 pangkat min 9 ditambah. Nah ini kalau kita hitung adalah 1,2 kali 10 min 12. Supaya bisa dijumlah kita samakan penyebutnya, kita samakan pangkatnya, 0,2 kali 10 4 min 9 ini menjadi 0,0012 kali 10 4 min 9. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 0,2012 kali 10 4 min 9 meter atau boleh 0,212 nanometer. Nah, lalu cara mencari frekuensinya bagaimana? Mudah saja karena frekuensi sama dengan C per lambda. Maka frekuensi aksen ya berarti C per lambda aksen. Tinggal bagi ya 3 kali 10 48 dibagi ini. 0,2012 kali 10 4 min 9 akan ketemu 14,9 kali 10 pangkat 18 Hz. Kemudian kalau energi ya langsung saja karena E sama dengan HF maka E sama dengan HF aksen. 6,63 kali 10 4 min 34 kali 14,9 kali 10 pangkat 18 akan ketemu 9,88 kali 10 4 min 15 Joule. Nah, berapa momentumnya? Ya tinggal cari lagi rumus P sama dengan H per lambda aksen. Sehingga 6,63 kali 10 4 min 34 dibagi 0,2012 kali 10 4 min 4 akan sama dengan 32,98 kali 10 pangkat min 25 kg meter sekon pangkat min 1 karena momentum. Jelas ya. Kemudian terakhir tentang hipotesa de Broglie. Jadi partikel dapat bersifat gelombang sehingga memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, biasanya partikel itu kan identitasnya massa. Kalau dia bersifat sebagai gelombang, maka harus punya panjang gelombang. Cara penentuan panjang gelombangnya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama,
dari yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa momentum adalah sama dengan H per lambda, P sama dengan H per lambda, kemudian lambda, itu bisa kita balik ya, lambda sama dengan H per P. Nah, untuk momentum dari partikel kan partikel biasanya mempunyai massa dan kecepatan, maka P-nya M kali V. Nah, dengan mengganti P sama dengan M kali V di sini, maka lambda dari hipotesa de Broglie ini dirumuskan sebagai H per MV. Jadi panjang gelombangnya disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Ya, supaya lebih paham lagi, ini contohnya. Hitung panjang gelombang sebuah elektron bermassa 9,1 kali 10 4 min 31 kg bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 47. Yang kedua ada bola tenis, massanya 0,2 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini yang diketahui. Kemudian untuk yang pertama kita masukkan langsung hanya 6,63 ya, lambda sama dengan 6,63 kali 10 4 min 34. Kemudian M-nya 9,1 kali 10 4 min 31. Kemudian V-nya 2 kali 10 47. Sehingga ketemu lambdanya 3,6 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, coba kita bandingkan dengan panjang gelombang sebuah bola tenis yang massanya 0,2 kg, rumusnya sama. Kemudian kita masukkan 6,63 kali 10 4 min 34 dibagi 0,2 kali 30. Nah, kita dapatkan 1,1 kali 10 4 min 34. Wah, bedanya jelas sekali ini ya. Jadi kalau ini kecil sekali, hampir mendekati 0 mungkin. Ya, kemudian yang ini walaupun kecil masih berbeda jauh. Kalau ini pangkatnya 10 4 min 10, yang ini pangkatnya 10 pangkat min 2 3 min 34. Artinya ada 0,00000 yang jumlahnya adalah ada 34. Sehingga di dunia makroskopis, panjang gelombang dari benda yang bermassa tertentu dengan massa yang misalnya 0,2 kg ini kecepatannya 30 meter per sekon, ternyata bahwa panjang gelombangnya kecil sekali. Nah, dibandingkan dengan panjang gelombang dari elektron yang bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 7. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan lupa tetap subscribe, comment, like, and share video ini jika bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.